Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Baitul Muslim merupakan sekolah Islam terpadu yang didirikan oleh Yayasan Baitul Muslim Lampung Timur. SMA Islam Terpadu Baitul Muslim didirikan pada tahun 2011 yang beralamat di Jalan Syuhada kilometer 3, Dusun Silir Agung, Desa Labuan Ratu 3, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. SMA IT Baitul Muslim tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu se-Indonesia, sehingga SMA IT Baitul Muslim menerapkan kurikulum JSIT yang merupakan perpaduan kurikulum 2013 revisi dengan kurikulum keislaman, sehingga siswa-siswi dapat mengembangkan minat, bakat, serta potensi diri. Membentuk generasi Qurani, cerdas, berkarakter pemimpin, dan berbudaya lingkungan merupakan visi SMA IT Baitul Muslim. Demi membentuk generasi Qurani, cerdas, berkarakter pemimpin, dan berbudaya lingkungan, SMA IT Baitul Muslim menerapkan sekolah berbasis asrama yang tergabung dengan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Baitul Muslim dengan menanamkan nilai-nilai karakter religius yang berakhlak mulia melalui pembiasaan harian siswa seperti target lulus dengan hafalan 4 juz bagi siswa program reguler dan 6 juz per tahun, serta target lulus dengan hafalan 18 juz bagi siswa yang mengikuti program takhusus dengan target tilawah 5 lembar per hari bagi semua siswa dan siswi SMA IT Baitul Muslim. Selain itu, penanaman jiwa nasionalisme juga dilakukan untuk terus menumbuhkan semangat jiwa patriotisme serta Bhinneka Tunggal Ika, agar nilai-nilai Pancasila tertanamkan pada diri siswa-siswi SMA IT Baitul Muslim. Program Tahsin Tahfidz, pengembangan minat bakat siswa, serta penguatan iman dan takwa melalui program Bina Pribadi Islami merupakan program unggulan SMA IT Baitul Muslim untuk membentuk karakter pada diri siswa-siswi SMA IT Baitul Muslim. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi SMA IT Baitul Muslim yang tertuang dalam 13 misi, SMA IT Baitul Muslim dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap seperti laboratorium IPA, perpustakaan, masjid, ruang kelas yang nyaman, pembelajaran berbasis IT, serta Wi-Fi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, ruang bimbingan konseling, dan lapangan untuk mendukung kesehatan jasmani. Tidak hanya itu, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMA IT Baitul Muslim juga sangat beragam, guna mengembangkan minat dan bakat siswa. Kegiatan intrakurikuler seperti OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, MPS, Majelis Permusyawaratan Siswa, CLI, Center Language Improvement, DA, Dewan Ambalan. Juga adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti KIR, Karya Ilmiah Remaja, Jurnalistik, Paskibra, Futsal, Voli, Rohis, Tapak Suci, PMR, Palang Merah Remaja, dan basket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan di SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur. Bapak Ibu yang dimaulah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan beberapa hal selayang pandang SMA IT Baitul Muslim Labuan Ratu Lampung Timur. Alhamdulillah, SMA IT Baitul Muslim di Lampung Timur sudah mencetak lulusan sebanyak 8 kali lulusan, dan tahun ini kita menerima siswa baru di angkatan yang ke-12. Targetan dan capaian-capaian untuk siswa lulusan SMA IT Baitul Muslim baik di bidang tahfiz, tarbiyah, dan akademik, alhamdulillah pada sampai hari ini sudah memperlihatkan, menunjukkan hal yang sangat baik dan sangat menggembirakan. Capaian tahfiz, alhamdulillah sudah 69 siswa yang sudah selesai 30 juz menghafal di sekolah kami. Dan alhamdulillah di tahun-tahun di mana perguruan tinggi hari ini
membuka peluang terkait dengan anak-anak yang ingin masuk PTN dengan tahfiz. Alhamdulillah beberapa siswa kami juga mampu bersaing untuk masuk PTN menggunakan jalur tahfiz. Bapak Ibu yang Allah SWT, di bidang tarbiyah kami mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang mampu kedepannya hadir di masyarakat sebagai orang-orang yang bisa memberikan, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ada sifat da'i dan da'iyah di kehidupan mereka, di tengah masyarakat mereka. Maka kegiatan tarbiyah, kegiatan bina pribadi Islam menjadi kegiatan yang sangat kami anjurkan dan diwajibkan kepada seluruh siswa dan siswi agar mereka kelak ketika sudah berada di tengah masyarakat mampu menjadi sosok-sosok teladan, sosok-sosok orang-orang yang memberikan inspirasi kebaikan-kebaikan. Di bidang akademik, alhamdulillah di kegiatan kurikulum, kegiatan kesiswaan, kegiatan pondok pesantren atau boarding, semuanya berusaha untuk mencetak anak-anak yang mampu memiliki SKL, standar ketuntasan lulusan, standar kompetensi lulusan yang baik. Yang ingin adalah kami mencetak mereka masuk di PTN di dalam negeri maupun di Timur Tengah. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan akademik selain pencapaian lulusan, kami juga mengikuti Olimpiade Sains Nasional, kegiatan-kegiatan perlombaan yang dilakukan baik secara lokal maupun nasional, dan alhamdulillah banyak capaian-capaian yang hari ini bisa diraih oleh anak-anak. Bapak Ibu yang Allah SWT, dan yang terakhir, keinginan lembaga adalah mencetak mereka menjadi anak-anak yang mampu memimpin, mampu mewarisi kepemimpinan negeri ini. Maka kegiatan tahfiz, tarbiyah, dan akademik menjadi satu kegiatan yang utuh, menjadi kegiatan 100% diberikan kepada anak-anak agar mereka mampu memiliki jiwa kepribadian muslim yang kafah, kepribadian muslim yang betul-betul lahir dari mereka adalah seorang leader untuk memimpin negeri ini. Jazakallah khairan katsir. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama oleh Allah masih diberikan kenikmatan untuk berkumpul di kelas ini melaksanakan kegiatan belajar kita. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan ini sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, di sini Bapak ingin mengajak kepada anak-anak semua, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita sepakati agar proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti berjalan dengan baik. Keyakinan kelas itu karena kita akan menyepakati apa yang kita sepakati ada nilai-nilai positif yang memang akan kita tuju, sehingga nanti itu atas kesepakatan bersama. Bisa dipahami? Jadi kesepakatan baik itu yang mungkin bisa disebut peraturan atau pernyataan atau hal-hal yang disepakati di kelas ini agar proses pembelajaran di kelas ini nanti berjalan dengan baik. Maka dibentuk keyakinan ini karena semuanya meyakini apa yang disepakati nanti baik untuk dilakukan. Maka bagi yang tidak melakukan itu akan mendapatkan konsekuensi karena sudah disepakati bersama.
datang tepat waktu. Tujuannya supaya semua siswa ini nanti saling menghargai, disiplin untuk datang tepat waktu. Ya, baik. Selanjutnya konsekuensinya apa? Kalau ada yang datang tidak tepat waktu. Tilawah satu halaman. Sepakat tidak? Jadi sebelum masuk kelas tilawah satu halaman. Oke. Tilawahnya di dalam kelas atau di luar? Di lapangan. Hah? Di lapangan kasihan kejauhan kalau datang ke sini. Di depan kelas. Berapa? Di depan kelas. Oke. Sepakat? Konsekuensinya jika terlambat maka tilawah satu halaman di depan kelas. Oke. Alhamdulillah. Jadi konsekuensinya pun dapat nilai pahala. Baik. Oke. Yang kedua apa? Yang diusulkan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, yang kelasnya seluruh siswa mengikuti doa pada saat sebelum dan setelah belajar. Oke. Supaya apa nih tujuannya? Supaya belajarnya itu berkah, kemudian diberi kemudahan, kemudian juga supaya bertanggung jawab ya. Kan kalau misalkan kita berdoa udah mohon sama yang kuasa, kemudian kita nggak sungguh-sungguh kita belajar, seperti kita itu yang mengabaikan doa kita ya kan? Ya berarti bertanggung jawab atau sungguh-sungguh dalam belajar. Konsekuensinya apa? Bagi yang misalkan nih kok ada waktunya berdoa nggak berdoa, nah konsekuensinya apa konsekuensi yang diterima bagi siswa atau siswi yang lain doa terus pokoknya nggak berdoa? Berdoa ulang, oke, mengulang doanya sendiri, gitu? Sepakat? Mengulang doanya sendiri dan tentunya dengan merasa bersalah ya, tidak akan diulang lagi. Baik, yang ketiga apa keyakinan yang bisa diinikan? Menjalankan tiket kelas sesuai dengan jadwalnya. Oke, sepakat? Menjalankan tiket kelas sesuai dengan jadwalnya. Ini supaya apa tujuannya? Agar kelasnya bersih. Oke, menjaga kebersihan atau kelasnya itu bersih. Oke, itu tujuannya. Konsekuensinya apa? Denda. Sanggup kalian ya? Denda. Infak ya? Infak 2.000 untuk masuk berkas. Sepakat? Jadi keyakinan kelasnya adalah menjalankan piket kelas. Karena meyakini dengan menjalankan piket kelas itu pasti akan jadi bersih, nyaman ya, nyaman, tetap kenyamanan. Bagi yang melanggar itu konsekuensinya adalah infak 2.000 untuk kas kelas. Sepakat? Oke, baik. Yang keempat, apa lagi yang keempat? Tadi dari kebersihan sudah, kedisiplinan itu sudah, kemudian kondisivitas belajar itu sudah. Ada kira-kira apa lagi? Apaan? Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Sepakat ya? Menjaga fasilitas kelas. Oke, keren. Tujuannya apa kira-kira? Biar terjaga. Menjaga itu tujuannya apa? Agar terjaga. Jadi aman, bisa aman? Aman, kelasnya jadi aman. Tertib, bisa ya. Jadi menjaga fasilitas kelas itu berarti salah satunya adalah dengan jadi mengembalikan tempat atau alat itu di tempatnya. Ya, menjaga itu berarti ketika ada yang pinjam berarti sama-sama menjaga untuk kita untuk mengembalikan. Itu ya berarti aman. Gitu ya. Oke, konsekuensinya apa? Mengganti rugi. Maksudnya kalau ada yang nggak jaga, misalnya trader dibuang atau dia yang menghilangkan gitu, ya, itu mengganti rugi. Nah
Berarti gimana? Mengganti barang yang dihilangkan. Ya. Oke. Berarti konsekuensinya mengganti barang yang dihilangkan. Oke. Sudah dapat 4. Ada lagi yang masih disepakati? Mendengarkan penjelasan guru. Hanya guru saja atau yang lain? Yang lain. Yang lain juga. Oke, berarti coba bahasanya gimana pasnya? Sedang berbicara. Oke, menghormati yang sedang berbicara. Sepakat? Oke, sepakat. Menghormati yang berbicara, Mas. Tujuannya apa tuh berarti? Ada kata menghormati yang itu. Berarti menghargai, menghormati tujuannya itu agar kita itu saling menghargai dan menghormati. Karena kita tahu, kita yakin ya, kalau kita itu menghormati orang, kita juga akan dihormati. Kita menghargai orang, kita akan dihargai. Baik, tujuannya itu keyakinannya. Konsekuensinya kalau ada yang tidak menghargai, menghormati ketika orang lain berbicara, menjelaskan ulang. Jadi ketika kawannya presentasi, kemudian tidak menyimak, kok malah ngobrol, konsekuensinya menjelaskan ulang. Ya. Siap? Siap. Oke, baik. Konsekuensinya menjelaskan ulang. Boleh. Baik. Akmal sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Afan ya mengganggu waktu antum istirahatnya. Oke. Akmal, mohon maaf ini Ustadz pengen diskusi sama antum. Kemarin kan saat di jam pelajaran PAI bersama dengan Ustadz, itu kan antum tidur ya? Iya. Kenapa? Kok tidur? Karena saya mungkin capek gitu, kelelahan. Kelelahan. Iya. Oke. Apa yang menyebabkan antum kelelahan? Mungkin sebelumnya banyak agenda-agenda yang saya lakuin gitu. Banyak benda. Iya. Oke, baik. Mas Akmal, wajar sih orang merasa capek, lelah, kemudian sampai ketiduran di jam belajar gitu. Baik, menurut Akmal, ketika antum pas di jam belajar itu kemudian tidur, apa hal-hal yang negatif atau kurang pas yang antum dapatkan di situ? Ya mungkin yang pertama yang pasti saya alamin itu nggak dapat materi apa yang Ustadz sampaikan. Terus mungkin ya bisa dapat teguran seperti ini gitu. Oke. Terus yang ketiga kurang enak dilihat. Banyak dilihat. Baik. Berarti antum merasa ketika tidur di jam pelajaran tertinggal ya pelajarannya. Iya. Oke. Sadar bahwa itu merupakan yang merugikan antum ya. Sadar. Oke. Terus Mas Akmal setelah ini apa nih yang mau dilakukan? Ya mungkin kalau bisa nggak tidur di kelas lagi. Itu udah sih Itu dan memperhatikan ya. dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Oke, baik. Oke, Mas Akmal, berarti kan Mas Akmal yakin ya dengan tidak tidur di kelas, memperhatikan itu akan dapat manfaat. Yakin. Oke, dan dengan kemudian kita tidur ada sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan. Ya. Oke, berarti siap untuk ke depan lebih baik lagi. Insya Allah siap. Dan tidak tidur di jam pelajaran. Siap, insya Allah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti Akmal bisa lebih semangat dalam belajar. Ya. Oke, boleh setelah ini boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormatin dan takzimi Ustadz Muslimin MPDI selaku kepala sekolah kita, Ustadz Walid Rahmanto MPD selaku wakakurikulum, Ustadz Amru Mukhlisin SPT selaku penanggung jawab pondok pesantren, dan seluruh asatidzat rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kenikmatan untuk bisa berkumpul di sini dan berbagi
Pada kesempatan ini mohon izin saya Habib Rusli Fuad, CGP Angkatan 10 dari SMIT Baitul Muslim akan berbagi pemahaman yang saya dapatkan dari proses pendidikan CGP Angkatan 10 untuk modul 1.4 khususnya, yaitu tentang budaya positif. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita 60 menit ke depan akan mendengarkan dan berbagi terkait dengan budaya positif. Kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya lanjutkan, oke, kita akan bermain tebak gambar dulu ya Bapak Ibu, supaya semuanya fokus. Baik, di gambar itu di situ ada satu gambar yang saya copy jadi dua. Pertanyaannya, ada berapa jumlah wajah pada gambar tersebut? 8. Lihatnya 7, 12, 11, 12, oke. Satu pohonnya 7. Satu pohonnya 14. Satu 7, oke. Oke, kita cari yang paling banyak berapa? 16. Satu pohon 8, oke. 9, 8. Satu pohon 12, oke, Masya Allah. Ada yang sudah dapat satu pohon 12? 9, 12, oke. 12. Ada yang di atas 12? Berapa? Ada 10. 10. Oke, kita kunci ya. Bu Evi berapa? Kayaknya sih 11 kan. Kalau 12 itu kayaknya bukan, jadi 11 kan. 11. Bu Yulita tadi berapa, Bu? 12. Ustadz Iban berapa? Berapa Iban? 10, oke. Amazing kalau sudah ada yang dapat 11, karena saya menemukannya sama-sama Pak Ibad. Kita lihat ya. Berapa jadinya tadi? Tuh. Ada 10 satu gambarnya. Makanya yang 11 yang sebelah mana? Yang itu dihitung 2 dan nomor 4 itu kan. Nomor 3. Nomor 3 dihitung 2. Satu ya kan? Itu rambut itu, Bu. Oh, yang atas ya Bu ya? Iya, itu 2 dan. Itu rambut. Oke, 10 ya. 10 kali 2 berapa? 20. Oke, kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke, baik. Berarti kita sudah siap untuk mendengarkan materi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang di awal sudah saya sampaikan, bahwa di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait dengan budaya positif ya, dari proses pendidikan CGP yang kurang lebih sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, dan kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan, berbagi kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dengan harapan ini nanti bisa sedikit banyak memberikan pengaruh kepada diri kita dalam melaksanakan proses pendidikan yang ada di sekolah. Oke, jadi dalam budaya positif ini, kalau di CGP, pendidikan CGP di modul 1.4 itu ada 5 konsep inti di dalam pelaksanaan budaya positif ya. Jadi ada 10 ya, ada 10 konsep inti yang nanti akan sama-sama kita dalami, sehingga nanti di akhir kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita bisa melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga itu akan berdampak baik kepada diri kita
terutama kepada anak-anak kita di dalam melaksanakan proses pendidikannya. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk menjadikan generasi Quran di sekolah kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita bersemangat untuk bagaimana budaya positif ini bisa kita tegakkan dan kita jalankan lebih baik lagi, karena saya melihat sekolah kita itu sebetulnya sudah melaksanakan budaya-budaya positif. Hanya memang perlu ada pemahaman secara bersama sehingga dalam melaksanakannya pun juga semuanya akan optimal. Oke, yang pertama, konsep inti yang pertama dalam budaya positif perlu kita pahami bersama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pada kurikulum merdeka, gitu ya, pada kurikulum merdeka kita oleh Kemendikbud, gitu ya, diarahkan untuk bagaimana di dalam menjalankan proses pendidikan itu mengikuti kurikulum merdeka. Yang di sana kita mengenal dengan adanya sebuah pemikiran ataupun paradigma baru di dalam melaksanakan proses pendidikan, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata-kata berdiferensiasi. Ada yang sudah tahu apa berdiferensiasi? Bapak Ibu, ada yang sudah tahu apa berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, Masya Allah. Kita kasih aplaus ke Ustadz Muslimin. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada yang lain Bapak Ibu? Hello. Berdasarkan gaya belajar peserta didik. Oke, pembelajaran berdasarkan gaya peserta didik. Oke, keren. Jadi berdiferensiasi itu betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muslimin, kemudian juga oleh Ustadz Ibadur Rahman Hidayatullah berkaitan dengan kata-kata berdiferensi. Jadi pembelajaran yang berpusat atau berpihak kepada siswa. Artinya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, maka nanti fokus kita adalah siswa. Baik itu dalam metodenya, itu nanti akan beragam sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap siswa ataupun kelompok siswa yang kita kumpulkan jadi satu kelompok, gitu ya. Ataupun juga berdasarkan kepada diferensiasi cara belajar mereka dan lain sebagainya. Nah, dalam paradigma baru ini, proses pendidikan yang dilakukan di sekolah seyogyanya itu melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan di sini untuk mencapai profil pelajar Pancasila, gitu ya, untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Maka di sini dibutuhkan sebuah proses pendidikan yang berpihak ataupun berpusat kepada peserta didik. Tidak lagi apa maunya guru kemudian kita sampaikan kepada kita paksakan kepada siswa, gitu ya. Tetapi kita secara metodenya, secara karakternya itu disesuaikan dengan berbagai kebutuhan yang ada pada siswa dan siswi kita. Katakanlah misalkan di kelas kita ada 25 anak. Nah, ternyata di situ pasti akan berbeda-beda. Berbeda-beda cara belajar mereka, kemudian dalam memahami mereka, bahkan dari latar belakang mereka. Nah, di situ kita bisa menggunakan diferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau tidak bisa semuanya, maka nanti kita kelompokkan. Oh, ini ada kelompok A dengan metode yang seperti ini, kelompok B seperti ini. Termasuk juga dalam pemahaman mereka. Ada dalam satu kelas yang bisa jadi ketika kita sudah mendiagnostik ya, tes awal, pemahaman mereka berbeda-beda, maka kita pun dalam menyampaikan materi pun juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena tidak bijak ketika semua siswa itu diberikan satu materi yang sama, ya, dengan metode yang sama, sehingga yang sebetulnya dia itu pemahamannya sudah lebih, maka dia mengulang, gitu ya. Kemudian yang pemahamannya itu masih sangat kurang, maka dia akan terlalu susah untuk mendapatkan materi yang kita dapatkan. Maka disitulah berdiferensiasi kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dari setiap siswa kita.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam perjalanannya dalam dunia pendidikan atau mungkin kita dalam melaksanakan proses pendidikan, ada beberapa kesalahpahaman dalam tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini ketika kita belajar, itu kan kita yang mengontrol murid, betul tidak? Jadi seolah-olah semuanya itu apa mau kita, betul tidak? Padahal kalau dalam berdiferensiasi dalam paradigma baru, maka kita harus memahami berbagai karakter siswa, kemudian kita berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka, gitu ya. Bukan kita semua yang menentukan atau kita yang mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini memahami bahwa seluruh penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Salah satu contoh, saya ingin tanya. Ada Bapak Ibu di sini yang pernah memberikan hadiah kepada siswa kita yang di pelajaran kita mendapatkan nilai terbaik? Pernah. Dampaknya apa, Bu? Kalau dampaknya nggak ada dampak sih, karena dia memang sudah pintar, jadi nggak ada dampak positif atau negatif ke diri dia. Oke, ke diri dia nggak ada dampak. Oke, bagi yang lain ada dampak nggak? Ada. Apa, Bu, dampaknya? Bagi yang lain, pertama rasa cemburu. Oke. Kita mengistimewakan si anak itu. Benar. Yang kedua, mungkin merasa dibedakan gitu ya, antara si anak yang pintar dengan anak yang kurang cerdas gitu. Betul. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Nah, ketika seperti itu sebetulnya kita sedang memberikan penghargaan kepada anak yang tadi nilai tertinggi, atau kita sebetulnya sedang memberikan efek yang negatif kepada dia, karena dicemburui oleh kawan, karena bisa jadi kawannya jadi nggak suka. Kemudian ketika dia nanti akan mengerjakan atau melakukan itu, yang dikejar adalah hadiah. Ketika tidak dapat hadiah, kira-kira apa yang dirasa oleh dia? Malas gitu ya. Ketika suatu saat tuh hadiah itu diterima oleh orang lain, kira-kira apa akan dapat pada dia? Nah, sakit hati. Nah, maka ternyata gitu ya, selama ini kita memahami bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu belum tentu gitu ya, belum tentu. Nah, ketika kita kembali kepada berdiferensiasi gitu ya, maka insya Allah itu menjadi solusi ya dalam melaksanakan proses pendidikan, sehingga semua anak itu merasa bahwa saya hebat, saya paling baik, saya akan berkembang dan sebagainya sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada Bapak Ibu yang pernah mengajak murid berbicara, kemudian kita membuat dia bersalah sehingga kemudian ada perubahan pada diri dia? Pernah ya? Atau kita mengkritik dia ya, ketika dia itu berbuat salah kemudian kita kritik gitu. Ngamuk. Anaknya jadi ngamuk Ustaz ya? Nah, jadi ngamuk. Nah. Oke, baik. Nah, pada posisi ini gitu ya, ternyata ini juga berdampak kurang positif kepada peserta didik kita, anak didik kita gitu ya. Bisa jadi pada saat itu memang dia akan merasa bersalah, kemudian akan berubah gitu ya. Tapi perubahan itu ya sifatnya tidak akan lama gitu ya, tidak akan lama. Kemudian kesalahpahaman ya dalam teori kontrol kita dalam mendidik anak-anak, yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering juga kita rasakan dalam diri kita, ya enggak? Ya, kita sering memaksa gitu ya, bahwa ya antum ini salah, harusnya seperti ini. Termasuk saya juga sering seperti itu. Maka ketika mendapatkan teori ini, mendapatkan materi ini, Masya Allah, ada hal-hal yang kemudian memang perlu kita seimbangkan. Ya, bukan berarti hal-hal ini tidak boleh 100% gitu ya. Ada kalanya kita lakukan gitu ya dengan proses penyeimbangan dan kebutuhan gitu ya. Ada kalanya memang sama sekali tidak kita lakukan, sehingga
nilai positif yang akan didapatkan oleh peserta didik kita itu lebih kekal atau lebih lama ya mereka rasakan. Oke. Lalu apa sih disiplin positif itu? Menurut Diana Gossen, gimana nih bacanya nih? Ya, betul. Nah, 2021, arti asli dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Berkonotasi itu kan dekat gitu ya, sama. Dari disiplin diri, dari murid-murid, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Oke, Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu apa yang dimaknai selama ini? Tepat waktu. Ustaz Agus, disiplin. Tidak melanggar aturan. Oke. Ustadz Anam. Tertib. Oke. Ustadz Ian, monggo Ustadz. Disiplin sesuai dengan kesepakatan. Oke. Ibu-ibu, kalau kata-kata disiplin itu yang difahami apa tuh? Ketaatan. Oke. Kita maksa dia taat, dia disiplin. Ada karena sesuatu itu diinginkan dia, sesuatu itu positif dan itu dilakukan dengan cara yang positif dan itu adalah nilai-nilai yang mereka yakini positif. Dalam perjalanannya ada nggak Bapak Ibu yang anak-anak itu meyakini saya pengen kayak gini tapi ternyata itu nggak bagus, ada nggak? Ada ya. Nah disitulah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk menuntun, karena bagaimanapun anak-anak kita itu memang punya bawaannya mereka masing-masing. Kalau dalam bahasa pendidikan kan ada kodrat zaman, kodrat alam ya. Mereka punya potensi, mereka punya bawaan mereka masing-masing gitu. Nah, ketika yang mereka bawa itu sesuatu yang positif, maka kita tebalkan, kita kuatkan dengan disiplin positif yang kita lakukan. Ketika mereka membawa sesuatu yang agak negatif, maka di situ kita menuntun mereka, mengarahkan dengan tadi berdiferensiasi, ya, dengan berpihak pada murid dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini bisa difahami ya tentang disiplin positif, kemudian tujuannya. Nah, dalam melakukan disiplin positif, kita juga harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, seorang manusia itu melakukan tindakannya itu karena dalam diri mereka ada hal-hal kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu ya. Tidak terpenuhi, maka kemungkinan atau dia akan melakukan tindakan karena tadi respon kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Nah, maka di sini kita perlu untuk berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik gitu ya, agar pada kebutuhan mereka sudah selesai sehingga kita arahkan kemanapun gitu ya, ke arah yang positif sesuai dan berdefinisi pada mereka, maka insya Allah mereka akan mengikuti. Apa kebutuhan dasar manusia yang coba nanti kita lihat juga ada nggak dalam diri kita? Pertama, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu perlu bertahan hidup? Perlu ya. Nah, perlu. Kita perlu makan ya. Anak-anak itu kalau misalkan dia waktunya jajan kemudian kita hentikan nggak jajan, gimana tuh? Berontak kan, protes kan? Karena apa? Karena dia kebutuhan, dia pengen makan. Ya, di situ ada kebutuhan bertahan hidup. Di situ mereka butuh senang juga gitu. Karena memang waktunya istirahat dan lain sebagainya. Oke. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Ngelihat apa Bapak Ibu gambarnya? Ya. Jadi bertahan hidup ini salah dua murid kita yang alhamdulillah mereka sempat mengikuti edukasi di salah satu tempat di masyarakat di waktu pengabdian ya. Bagaimana mereka belajar untuk survive ya, bertahan hidup.
Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, contoh sandang, pangan, dan papannya. Kalau kebutuhan mereka terkait dengan itu kita ganggu atau tidak terpenuhi, maka akan ada efek-efek yang membuat mereka tadi akan melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak positif. Contoh kalau di sekolah ya tadi, gitu ya. Kalau di sekolah tadi, kalau di asrama ya ini bisa jadi, ya. Misalkan anak itu pengennya makan ayam tuh hari itu, ternyata menunya misalkan bukan. Nah, maka mereka akan melakukan hal lain gitu. Mungkin ngambil nasinya aja, bawa ke warung, digoreng di warung, kemudian beli ayam di situ. Bukan hanya siswanya. Gimana? Bukan hanya siswanya. Bukan hanya siswanya. Kita juga kadang-kadang seperti itu kan ya. Ketika kebutuhan kita hari itu tidak terpenuhi, kita akan berpikir gimana melakukan hal-hal yang lain. Maka penting dalam konsep ini, apalagi dalam pendidikan, kebutuhan mereka itu seupaya mungkin kita penuhi, gitu ya. Artinya di sini ketika mereka itu melakukan tindakan yang tidak sesuai karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke, kemudian kebutuhan yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu kebutuhannya bagaimana dia dikasihi dan diterima. Betul tidak? Betul. Ya kan? Kalau kita di sebuah komunitas atau di masyarakat atau kita nggak disayang, nggak diterima, kira-kira apa yang kita lakukan? Pastikan tindakan-tindakan yang cari perhatian lah, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang lawannya tadi atau orang lain gitu ya. Kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis, jadi lebih kepada psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok, rekan kerja, keluarga, pasangan hidup, keluarga, teman, dan komunitas. Nah, maka Bapak Ibu bisa jadi ketika kita mendidik anak-anak kita ternyata mereka agak susah, bisa jadi memang ada masalah dalam rasa kasih sayang mereka dapatkan. Maka mohon maaf, kan tidak sedikit ya seorang siswa itu ketika keluarganya dalam tanda kutip itu retak atau berpisah dan sebagainya, itu pasti ada tantangan tersendiri kita untuk kemudian memberikan edukasi kepada anak kita, betul tidak? Jadi ada hal-hal yang memang melatar belakangi. Nah, di sini Bapak Ibu guru kita juga harus bijak ketika kita menyikapi anak-anak kita. Bisa jadi rasa kasih sayang mereka, kemudian mereka tidak diterima dalam komunitas lain, kemudian kita bisa memberikan itu kepada mereka, gitu ya. Kita kasihi mereka, kita sayangi mereka dalam batasan-batasan sesuai dengan koridor, kita terima mereka, maka mereka akan mudah kita arahkan, gitu ya. Tapi kalau mereka di tempat lain sudah tidak terima, dengan kita tadi ya dihukum, dimarahi dan lain sebagainya, maka ya tadi akan timbul hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak positif yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Jadi kebutuhan manusia dalam diri manusia itu adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi mereka itu pengennya gini gitu ya. Pengennya melakukan sesuatu. Nah, ketika itu tidak diarahkan atau tidak kita kawal gitu ya, tidak kita kawal, maka mereka akan enjoy melakukannya. Maka dalam mengawal gitu ya, dalam mengawal proses hidup mereka, kebebasan mereka tadi itu gitu ya, dalam kita mendidik mereka harus pada koridor-koridor yang dibenarkan oleh Islam maupun oleh pendidikan itu sendiri gitu ya. Jadi ketika anak itu ngerasa nggak bebas, atau kalau kita ngerasa nggak bebas, kita nggak diberikan kesempatan untuk mandiri dan sebagainya, maka akan menimbulkan mereka itu akan berontak dalam tanda kutip. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan positif yang ada yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka suka banyak bergerak. Nah, jadi ketika mereka itu kebebasannya tinggi, artinya mereka itu pengen mengeksplor gitu ya, apa yang ada dalam dirinya.
itu berarti mereka pengen bebas, pengen menunjukkan. Nah di situ kita perlu untuk memberikan sarana-sarana untuk mereka itu bisa mencobanya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kita hentikan, maka bisa jadi mereka akan melakukan hal-hal yang tadi berlawanan tadi. Yang keempat adalah kesenangan, ya. Kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan, setiap manusia mempunyai rasa senang yang berbeda-beda. Dalam pendidikan atau dalam kita mengajar anak-anak, mereka itu juga butuh kesenangan. Misal ketika pembelajaran mereka dalam kondisi tidak senang, ya tadi pelari mungkin dia akan tidur, mungkin dia akan malas ngerjain tugas dari bapak ibu. Tapi kalau dia tuh senang, gitu ya. Pernah nggak bapak ibu ketika ngajar, kondisinya di situ tuh anak-anak senang gitu dengan kita. Kemudian perjalanannya jadi enak gitu, nurut gitu, ya nggak? Benar kan? Tapi ketika kondisinya mereka itu nggak senang atau bahasa mereka itu apa ya? Nggak mood gitu ya, nggak mood gitu ya, maka mereka juga akan malas-malesan karena mereka merasa bahwa kebutuhan kesenangan mereka tidak terpenuhi pada hari itu. Maka sangat dianjurkan ketika kita pembelajaran, gitu ya, maka kita buat senang dulu mereka, gitu ya, kita buat senang dulu mereka sehingga nanti apa yang akan kita sampaikan kepada mereka akan diterima oleh mereka dengan baik. Kemudian kebutuhan manusia yang kelima adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Jadi menguasai, ya, menguasai berbagai keterampilan atau yang memang ingin mereka geluti. Ketika itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan berbagai perilaku yang bisa jadi akan bertentangan dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari kebutuhan dasar manusia tadi itu, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi, maka di sini ada beberapa peran, ya, dan fungsi kita sebagai seorang pendidik, ya, dalam memberikan pendidikan kepada anak didik kita. Kok bolak-balik ya Ustaz Rafiq ya? Sudah kan? Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala di laptop. Oke, Ustaz Rafiq bisa minta tolong dibantu operatornya? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dalam melaksanakan disiplin positif ini kita juga perlu memahami bahwa diri kita itu sebagai seorang pendidik itu ada pada posisi mana? Ada 5 posisi, ya, sebagai seorang guru dalam dunia pendidikan atau bahkan dalam kehidupan kita dengan anak kita dan lain sebagainya. Nggak respon ya? Ya, baik. Jadi 5 posisi itu dalam diri kita yang harus kita pahami sehingga kita nanti bisa memposisikan kita itu sebetulnya dalam posisi mana sih, sehingga nanti akan ada proses perbaikan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah posisi guru sebagai seorang penghukum. Posisi guru sebagai seorang penghukum. Di mana pada posisi ini guru ketika mengingatkan anak atau mendidik anak itu lebih, ya, cenderung kepada melakukan, ya, hukuman, ya, kemudian memberikan penilaian kepada mereka, kemudian menghukum mereka. Biasanya yang dilakukan dan kata-kata yang dikeluarkan oleh guru itu adalah kata-kata yang menghukum mereka. Misal, kamu salah, maka kamu harus melakukan perbuatan seperti ini, gitu. Kok kamu ngulang lagi sih perbuatan ini, gitu ya? Maka kemudian diberikan hukuman.
Nah, padahal pada posisi ini anak akan merasa nyaman nggak kira-kira Bapak Ibu ketika diberikan hukuman? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya? Ketika kita diberikan hukuman itu nggak nyaman. Nah, sehingga pada posisi ini gitu ya, pada posisi ini perlu kita evaluasi dalam diri kita, itu akan berdampak enggak pada siswa dan siswi kita dalam mendidik mereka. Jadi lebih banyak kalau dalam posisi menghukum itu adalah kata-kata yang malah memojokkan, kemudian membuat mereka itu semakin apa Ustaz? Ya, tersudutkan gitu ya, merasa tersudutkan sehingga proses untuk melakukan perbaikan lagi itu akan berat. Kemudian kalaupun mereka pada saat itu akan melakukan tindakan yang positif, itu karena apa kira-kira? Karena takut dihukum, betul. Karena takut dihukum. Kalau nanti dia menemukan kondisi yang penghukumnya itu nggak ada, maka dia akan melakukan tindakan yang positif tadi nggak? Enggak, gitu. Gitu Bu ya? Iya. Wah, nggak ada ustadz ini nih. Akhirnya ini lakuin. Iya. Nah, sehingga dampaknya tadi Bapak Ibu ya, tidak panjang. Mungkin saat itu dia akan di hadapan kita, gitu ya. Yang menghukum tadi dia akan berhenti tidak melakukan perbuatan yang bertentangan. Tapi setelah kita jauh dari mereka, gitu ya, atau kita tidak ada, maka mereka akan kembali melakukan hal kesalahan. Oke, seorang penghukum bila menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seseorang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Patuhi aturan saya, awas kalau ngulang lagi. Nah, kamu selalu saja salah. Itu menghukum ya. Pasti selalu yang terakhir selesai dengan ngerjain tugas. Nah, jadi itu kalimat-kalimat yang ya tadi betul kata Pak Agus tadi, memojokkan gitu ya, membuat mereka seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya ya, hanya ada satu cara untuk pembelajaran, bisa berhasil dengan cara dia. Kalau kata seperti itu pasti dia nanti akan sesuai dengan diinginkan. Kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita pernah seperti ini gitu ya, maka kita beristighfar. Kadangkala gitu ya, kadangkala proses ini perlu, tapi nanti ini ada di istilah yang lain ya. Maka istilahnya bukan lagi penghukum. Oke, kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya, atau posisi kontrol kita yang kedua adalah pembuat rasa bersalah gitu kan. Kalau ada anak melakukan sesuatu perbuatan yang salah, itu kan tadi ya, pertama kontrol kita itu kita hukum dia supaya tidak mengulang lagi, betul? Yang kedua itu membuat dia merasa bersalah sehingga nggak ngulang lagi. Pernah seperti ini? Sering ya. Jadi kita biasanya kalau seperti itu dia ajak ngobrol, kemudian dengan bahasa-bahasa yang apa ya namanya, yang ringan, bahasa yang lembut, yang intinya supaya anak itu, oh iya saya salah kan gitu. Nah, itu yang biasa dilakukan. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut kan? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu nak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kok kamu melakukan hal seperti ini? Apa kamu nggak ingat bagaimana orang tuamu di rumah? Nah, gitu-gitu ya. Ya, fasih amat nih Ustadz Habib ini kan gitu. Ya, pengalaman. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini membuat diri kita naik ya. Jadi posisi merasa bersalah nanti naik lagi sampai posisi. Nah, nanti kita akan tahu posisi apa yang seharusnya kita lakukan.
Oke ya, beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi ngerasa oh dengan kata-kata itu orang, iya ya saya sudah ngerepotin dan sebagainya gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berat-berat begini, nah, kan ngerasa bersalah. Pernah Bapak Ibu seperti ini? Selalu. Masya Allah. Oke, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Oh ya Allah, saya ini ternyata sudah mengecewakan, sudah ini sebagainya gitu kan. Bahkan sampai bisa merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Nah, saat itu bisa jadi dia akan berubah sangat baik, betul tidak? Berubah sangat baik gitu. Tapi ya tadi harus diingi gitu ya. Artinya tidak lama. Perubahan tadi tidak lama karena tadi kembali lagi kepada hal-hal yang kurang positif. Nah, ketiga, posisi kita, posisi kontrol kita kepada siswa kita itu sebagai teman. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang posisi seperti ini juga ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin, ya, kita dengan siswa kita. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu Bapak, ya kan? Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, jadi sudah saking dekatnya tadi ya, sesama teman tadi, ayo bantu Bapak. Misalkan misalkan anak itu nggak ngerjain tugas, kemudian ayolah bantu Bapak, nanti kalau kamu nggak ngerjain tugas, Bapak kena tegur sama pakar kurikulum misalkan. Nah, atau gimana gitu ya. Nah, maka di sini berarti dia tadi posisinya sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kita udah perasa sama dia, udah banyak ngasih kan, banyak ini, kemudian ayo coba ingat. Ingat bantuan Bapak ke kamu. Masa kamu nggak bisa berubah sih? Nah, gitu ya. Nah, itu posisi teman gitu ya. Jadi ringan gitu ya, ngajak ngobrol seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, jadi memposisikan dia sebagai teman kita. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Loh, katanya teman, katanya ini kan, kemudian nggak membantu. Saya pikir Bapak Ibu teman, saya pikir misalnya nih, suatu saat kita akan tegas sama dia gitu ya. Kita akan memberikan konsekuensi misal. Nah, nanti dia akan membalikkan gitu. Saya pikir Bapak itu dia akan seperti ini, ternyata tega juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal negatifnya seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu karena ngerasa dekat dengan guru itu. Jadi beda guru beda perilaku gitu ya. Nah, karena dia tadi ngerasa, oh guru ini kok yang suka ngasih saya, guru ini kok yang deket sama saya dan sebagainya. Dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini hal negatifnya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa memposisikan kita pada posisi mana. Keempat, posisi memantau. Jadi posisi kontrol kita memantau anak didik kita. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab ya, maksudnya bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi lebih kepada kalau posisi pemantau ini mengingatkan, menegur anak sesuai dengan konsekuensi dari sebuah peraturan yang sudah berlaku, gitu ya. Misal anak datang terlambat ke sekolah, kemudian dipanggil, "Nak, sudah tahu sekarang jam berapa?" "Sudah, Bu." "Baik. Kira-kira konsekuensinya apa?" "Ngambil sampah, Bu," misalnya. "Ya sudah, silakan lakukan. Konsekuensinya ambil sampah baru masuk ke masjid atau masuk ke kelas." Nah, itu sebagai pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagainya. Kalau di sini kan posisinya kita, ya saya pemantau, saya guru, gitu kan. Kemudian ketika murid, maka dia akan melakukan apa yang dia lakukan. Baik. Pertanyaannya akan diajukan biasanya seperti ini, peraturannya apa? Kamu paham? Ingat peraturannya apa? Nah, seperti itu. Jadi ngingetin terkait dengan peraturan dan konsekuensi itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi sudah tahu kan? Nah, itu kembali kepada posisi pemantau. Dan seorang pemantau ini dia akan sangat memperhitungkan
catatan, data, dan lain sebagainya dari perkembangan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Baik, gimana Bu? Wali kelas banget ya. Kemudian yang kelima, nah ini posisi manajer, Bapak Ibu, posisi manajer. Posisi terakhir yaitu manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas perbuatannya dari murid sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan, menuntun, tapi solusinya itu anak sendiri. Dia tahu, oh saya salah, gitu ya. Dia tahu kalau yang dia lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah dan lain sebagainya. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia levelnya dia penghukum, bukan sudah pengalaman ya, tapi paham gitu ya, sudah paham bahwa oh ini menghukum gitu ya. Kemudian di posisi yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Setelah menghukum, pembuat bersalah, itu beliau juga sudah sangat paham. Ketiga, posisi teman, itu juga dia sudah sangat paham. Keempat, ya posisi pemantau. Beliau sudah sangat paham dengan posisi tadi, sehingga beliau akan melakukan tadi posisi di kontrol pada posisi manajer. Ya. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua. Jadi bisa jadi nanti akan kembali. Tadi sesuai yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi kalau paham maka dia akan sesuaikan kebutuhan mana yang memang akan dilakukan dengan cara terbaik dan juga berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nggak bisa semuanya tadi dengan menghukum, nggak bisa semuanya dengan teman dan sebagainya. Jadi kembali kepada posisinya atau potensi pada setiap anak didiknya. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang murid kita, ya, kita sebagai seorang manajer bisa mengembalikan dirinya pada posisi-posisi baik dan akan melakukan hal-hal yang baik. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kalau mereka itu melakukan sebuah kesalahan, sakjane, sebetulnya kebutuhan dia apa? Dampak dari orang lain nanti kebutuhannya apa? Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Jadi bukan kemampuan untuk menghukum dia atau konsekuensi pada anak didik kita. Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki dan kesalahan. Jadi fokusnya adalah bagaimana siswa itu merasa apa yang dia lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan atau kebajikan. Nah, dia sadar kemudian dia akan menemukan apa yang harus saya lakukan agar saya menyelesaikan gitu ya perkembangan perilaku yang kurang positif yang dia lakukan. Seorang manajer akan berkata, ini biasanya kata-kata yang dia lakukan. Apa yang kita yakini? Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu itu kan pasti ada hal-hal kebajikan. Jadi keyakinan ini bahasa lain dengan tadi kebaikan-kebaikan atau kebajikan. Atau kalau umumnya orang itu biasanya peraturan, karena peraturan itu membawa kepada kebaikan. Maka bahasanya keyakinan. Apa yang kita yakini selama ini, datang ke sekolah itu tidak terlambat baik atau enggak? Nah baik, nah itu keyakinan yang baik. Tidak terlambat ke sekolah itu kan keyakinan yang baik. Apa kamu meyakininya? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia nanti jawab sendiri. Oh ya betul Bu, itu adalah perbuatan yang baik. Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah maka ini akan membuat dia lebih nyaman. Bukan kata tadi, kamu sudah terlambat, mau kamu saya hukum gini dan sebagainya. Jika kamu perbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi dia akan mendapatkan dari perbuatan baik, kesadaran dia akan mendapatkan hal-hal yang baik. Apa rencana kamu setelah ini untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kata-katanya lebih mau mengajak anak didik kita itu mencari solusi sendiri. Baik, Bapak Ibu, konsep inti tadi kalau nggak salah masih dua ya, keyakinan kelas dan nanti yang terakhir adalah restitusi. Oke, di keyakinan kelas ini mohon maaf karena waktunya kita agak percepat.
di keyakinan kelas ini Bapak Ibu semuanya, jadi intinya keyakinan kelas ini adalah kesepakatan gitu ya, atau hal-hal positif yang disepakati bersama ya dalam sebuah Dulu namanya kesepakatan kelas, tapi di angkatan langsung diganti nama keyakinan kelas. ya. Jadi kalau bahasa sebelumnya itu adalah kalau kita biasanya kalau ngajar itu kan di awal kita buat kesepakatan kelas gitu ya dengan anak didik kita. Nah, ini adalah keyakinan kelas ini bahasa lain daripada kesepakatan kelas. Agar apa? Kata-kata keyakinan ini membuat peserta didik kita atau kita itu memang betul-betul meyakini bahwa yang sedang dilakukan itu adalah hal positif yang harus dilakukan. Jadi kalau dia melanggar secara sadar akan menyimpulkan berarti saya sudah menyalahi keyakinan kelas. Nah, itu perbuatan yang kurang positif. Oke, itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu bahasanya pun juga dibuat dengan bahasa yang sebaik mungkin, gitu ya. Contoh di sini kalau peraturan itu kan kembalikan barang di tempatnya. Maka nilai keyakinan kelas yang diinginkan di situ adalah apa Bapak Ibu? Kalau mau membalikan barang ke tempatnya itu apa? Habis ngambil harus dikembalikan lagi. Bisa rapi, tanggung jawab. Dia yang ngambil, yang minjem, maka harus dikembalikan ke tempatnya, itu kan tanggung jawab. Jadi setiap anggota kelas ini harus tanggung jawab. Tanggung jawab ini akan nanti merembet kemana-mana juga. Misalkan kok habis makan sampahnya harusnya di mana? Ya, di bawah tempat sampah, bukan di laci lah, di atas meja. Nah, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka bahasa yang lain dalam kebajikan yang dituju adalah saling menghormati. Jadi kata-kata keyakinan kelas tadi itu lebih kepada sesuatu yang menunjukkan bahwa ini harus dijunjung bareng-bareng. Saling menghormati, berarti kan semuanya harus melakukan. Sebetulnya kalau dalam bahasa yang lain itu biasanya kan tadi dilarang mengganggu orang lain. Jadi berpikirnya konotasinya kepada sesuatu yang negatif gitu kan, mengganggu orang lain. Tapi sebetulnya itu bisa dirubah dengan tadi saling menghormati. Maksudnya tadi tidak saling mengganggu dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Di situ ada dilarang merokok. Nah, keyakinan kelas yang perlu dibangun di situ adalah apa kira Bapak Ibu kira-kira? Pelarangan merokok itu keyakinan kelas yang perlu dibangun apa? Bahasa yang pas supaya anak-anak itu dari dirinya gitu. Ya, yaitu menjaga kesehatan, kemudian menghormati orang lain. Karena dengan merokok itu kan menciptakan polusi dan lain sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu pada bab keyakinan kelas ini? Siap, insya Allah kita akan memproduksi bersama dengan anak-anak kita di kelas untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas yang baik. Dan ini juga bisa kita bawa untuk melakukan membuat keyakinan-keyakinan sekolah. Bisa juga dalam keyakinan-keyakinan keluarga, gitu ya. Bukan keyakinan beragama ya. Dalam keluarga kita. Oh, mohon maaf ya masih lagi mencari ya. Jadi keyakinan keluarga, ya keluarga bisa dengan ibu kita, ya, dengan bapak kita, dengan adik kita, gitu ya. Bisa ini kita bawa. Ilmu ini bukan hanya bisa diterapkan di kelas, tapi di semuanya, gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah kami coba di keluarga. Kebetulan istri juga lagi ikut pendidikan. Iya, komunikasi. Ini ya, membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan. Dan ini tahapan satu Bapak Ibu. Mohon ini nanti bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Berdiskusi tentang peraturan ya di kelasnya. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi yang selama ini itu adalah peraturan dirubah menjadi sebuah keyakinan bersama. Kemudian setelah itu selesai ya, terima kasih Ustadz sudah diingatkan. Oke, setelah selesai keyakinan sudah disepakati, maka jangan lupa tempel keyakinan kelas itu di tempat-tempat yang memang strategis di kelas ya. Kemudian kalau bisa anak-anak misalkan di kamar asrama dan sebagainya gitu ya. Supaya apa? Mereka ingat terus bahwa ini adalah keyakinan yang sudah disepakati dan ini adalah positif. Oke. 5 menit lagi insya Allah segitiga restitusi.
Ada yang sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Pernah. Yuk, apa yang terekam dalam istilah segitiga restitusi? Lali. Apa Bapak Ibu yang ingat segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Iya benar. Jadi segitiga restitusi adalah cara yang digunakan oleh seorang manajer tadi, posisi guru sebagai seorang manajer untuk menegakkan disiplin positif pada siswa-siswinya. Maka ini perlu untuk kita pahami, dan cara ini saya alhamdulillah sudah mempraktekkan. Ya, sudah mempraktekkan, tak tanya langsung anaknya. Nah, nanti boleh dilihat di video yang sudah saya lakukan. Saya menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyadarkan ataupun untuk mengarahkan anak bahwa apa yang dilakukan dia itu kurang tepat, kemudian yang tepat seperti apa dan apa yang harus dia lakukan. Itu sangat, di akhir saya tanya, Mas, dari apa yang kita lakukan, apa perasaanmu? Saya lebih nyaman Ustadz, saya lebih senang, lebih menyadari kesalahannya, kemudian dia berkomitmen untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kesalahan dia. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, namanya segitiga kan berarti ada 3 ya. Nah, ada 3. Baik, yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ya. Bapak Ibu, anak-anak, kita melakukan sesuatu itu biasanya ada penyebabnya enggak? Nah, disinilah perlu kita untuk menstabilkan identitas anak yang tadinya menurut kacamata kita itu sebetulnya perbuatan yang sangat salah, tapi kita stabilkan identitas sehingga anak itu merasa ini sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi dalam bahasa lainnya ya diwajarkan, tapi bukan berarti tidak membuat dia bersalah, enggak. Tapi anak itu merasa bahwa saya ini sedang tidak disalahkan gitu. Saya melakukan ini itu bukan sebuah kesalahan yang sangat besar gitu ya. Bukan, tapi kita stabilkan dari posisi yang sebetulnya itu salah, yang bisa membuat dia itu kalau salah kemudian melakukan kesalahan terus, itu biasanya akhirnya nggak sukses ya, dia akan tersiksa lah, dia nggak bagus lah gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa kita melalui restitusi ini, kita itu menstabilkan dari posisi yang bisa jadi dia nanti akan gagal, itu pada posisi dia akan sukses ya, karena tahu perbuatan ini kurang tepat, sehingga dia akan menghadapi berikutnya dengan pilihan-pilihan perilaku yang pas sehingga dia akan sukses. Karena kalau enggak, malah kita salah-salahin, ya bisa jadi dia akan terus melakukan hal yang salah tadi. Jadi di sini perlu untuk menstabilkan identitas siswa. Oke, salah satu ya kata-kata ya yang bisa digunakan untuk validasi ataupun menstabilkan identitas anak-anak kita. Nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu berbuat salah, kemudian kan kita ajak ngobrol. Nah, restitusi ini baiknya memang dilakukan secara face to face ya, jangan di depan umum gitu ya, jangan di depan umum. Ya, digali ya, setelah mengetahui kesalahan mereka, kita ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol, dia akan cerita tuh pasti. Misalkan ada anak yang berkelahi. Ya kan? Misalkan ada anak yang berkelahi. Cekcok, nonjok kaca, cetar. Nah, berkelahi seperti itu. Nah, seperti itu, ini insya Allah akan baik ketika direstitusi. Ya, panggil anaknya, kemudian nanti kan dia akan cerita tuh. Kan kita tanya, tadi terlihat di CCTV, Mas nonjok kaca, betul enggak? Betul. Nah, dia akan cerita ya, kenapa Mas nonjok kaca? Dia akan cerita kan, karena gini dan sebagainya. Nah, ketika dia menceritakan tadi itu, maka stabilkan identitas dia. Dengan kata-katanya tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kalau kamu bisa sampai nunjuk kaca gitu. Karena apa? Karena kamu merasa tidak nyaman ada kata-kata temanmu yang
menyakitimu dan sebagainya, itu wajar. Nah, itu menstabilkan. Jadi dikembalikan, distabilkan agar anak itu nanti tidak kemudian malah semakin negatif. Nah, iya, damai sekali restitusi ini gitu. Jadi anak itu akan merasa kita itu juga pada posisi, oh ini netral, ini guru saya ini ya. Jadi seperti itu. Nah, itu posisi menstabilkan identitas. Bukan hanya kamu, bapak aja mungkin bisa juga gitu kan. Nah, jadi menetralkan tadi ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Setelah dinetralkan, ya, menstabilkan tadi, kemudian validasi kebutuhan. Nah, kemudian di situ nanti akan kita ajak diskusi lagi kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia nyaman. Salah satu contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya, jadi itu perbuatan yang salah. Kemudian kita validasi. Dia melakukan itu tuh kebutuhan dia apa toh kok sampai nonjok kaca kan gitu kan. Nah, sehingga di situ dia merasa bahwa perbuatan saya ini memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Sehingga nanti di situ kita masuk ya, kita di situ masuk. Kira-kira yang dia lakukan tadi itu bertentangan dengan disiplin positif atau enggak? Ya kan? Nah, maka kita langsung ke tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang diyakini di kelas gitu kan. Ya, nonjok kaca itu nggak boleh sih Bu di kelas ini gitu. Itu kan rusak. Nah, gitu. Dia nanti akan secara ini akan seperti itu. Sehingga dia merasa berarti perilaku dia nonjok kaca itu tadi adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sehingga dia ngerasa oh berarti ini perbuatan tidak tepat. Nah, kemudian kita arahkan. Kamu yakin bahwa keyakinan kelas kita bahwa nonjok kaca itu tidak benar? Faham? Yakin? Sepakat Bu. Terus setelah ini kamu akan berbuat apa? Nah gitu. Saya akan ya mengganti kacanya, saya akan minta maaf dengan orang yang bersangkutan, saya akan dan sebagainya. Begitulah Bapak Ibu, sedikit banyak perjalanan segitiga restitusi. Sehingga anak merasa nyaman dan mereka merasa menemukan bahwa yang tadinya dia salah akan menjadi seorang yang sukses di akhir. Siap Bapak Ibu? Untuk kita bersama-sama mudah-mudahan paradigma baru ya dari konsep inti tentang budaya positif ini bisa kita terapkan dan mudah-mudahan kita perlahan gitu ya untuk bagaimana menerapkan dan mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, menjadi guru yang pada posisi manajer, sehingga disiplin positif yang ada di sekolah kita itu bisa dilakukan dengan ikhlas dan bisa berdampak positif untuk anak didik kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Oh ya, sebentar sedikit sebelum saya tutup. Ini salah satu restitusi yang sudah saya lakukan kepada salah satu siswa kita. Gitu. Saya kemarin melakukan restitusi kepada 3 anak. Pertama si Ahnaf, kedua si Akmal, dan yang ketiga si Ahyar. Nah, si Ahyar ya terkait dengan ya laptop ya Ahyar, terkait dengan beberapa konfliknya dia dengan guru karena sering menyalahgunakan laptop dan sebagainya. Nanti jatuhnya itu seperti konseling gitu tadi. Kayak coaching ya. Coaching kalau kayak coaching, udah coaching dia. Bedanya gini Ustaz, kalau yang saya pahami kemarin dari pemaparan dari instruktur. Jadi kalau coaching itu adalah untuk menangani masalah pribadi anak itu. Misal datang sekolah terlambat, itu di coaching. Kalau restitusi ini adalah penanganan untuk anak-anak yang memang kaitannya dengan orang lain. Tadi misalkan bertengkar, gitu, bertengkar bukan dirinya, tapi itu berdampak dengan orang lain, gitu.
membuli misal. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan proses restitusi. Tapi kalau yang sifatnya itu dia sendiri gitu ya, maka itu bisa menggunakan kucing. Baik Bapak Ibu, bila ingin tahu lebih dalam nanti silahkan bisa hubungi nomor HP saya. Ya, kita insya Allah siap belajar bersama-sama ya ke depan, demikian. Dan kita insya Allah sekolah kita jadikan sekolah yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan apa yang didapatkan dari proses pendidikan ini berdampak untuk anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita lebih semangat lagi untuk menegakkan disiplin positif. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk Anda semuanya.